Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu diberitakan oleh hamba-Mu. Ajar arahkan kami melalui Roh Kudus-Mu, mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin 15 April 2024 tertulis di Roma pasal 9 ayat 20. Demikian bunyinya. Siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, protes adalah salah satu sikap alami kemanusiaan kita sebagai pertanda ketidakpuasan atas sesuatu hal. Protes juga sebagai pernyataan sikap sebagai pertanda menyangkal atau menolak sebuah keputusan. Orang-orang yang mengalami seperti ini tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki, apalagi untuk mensyukuri apa yang dia terima. Namun hidupnya selalu mengeluh, bersungut-sungut, bahkan protes kepada Tuhan. Lalu dia berkesimpulan Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih terhadap manusia. Hal seperti inilah yang kita temui dalam renungan pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi selalu mengandalkan hukum Taurat sebagai jalan menerima keselamatan. Mereka sangat bangga sebagai umat pilihan dan sebagai keturunan Abraham. Tetapi ketika Kristus datang ke dunia, mereka menolaknya. Bahkan mereka sendiri yang menyalibkannya. Paulus berkata bahwa keselamatan datang bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan dengan iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena penolakan mereka kepada Kristus, maka hak keistimewaan Yahudi sebagai umat pilihan atau sebagai anak Abraham tidak berlaku lagi. Mereka telah ditolak oleh Allah karena mereka menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Sebenarnya Paulus sendiri pun sangat menyayangkan sikap bangsa ini. Bahkan dia sangat bersedih. Dia berkata, aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya tidak semua keturunan Abraham secara jasmani yang akan menerima keselamatan, melainkan orang-orang yang percaya akan penebusan Kristus. Karena ajaran Paulus ini, maka sebagian orang Yahudi berkata Tuhan tidak adil dan berlaku sewenang-wenang dalam memberikan kasih-Nya. Mereka mengatakan jika Allah adil, mengapa sebagian manusia diselamatkan dan sebagian lagi ditolak? Paulus menjawab, itu hak mutlak Tuhan sendiri. Manusia tidak berhak untuk memprotes atas segala tindakan Allah di dunia ini, dan Dia tidak akan menerima pertimbangan dari siapa-siapa tentang kepada siapa Ia akan memberikan berkat-Nya. Sebab Ia adalah hakim yang berdaulat, yang akan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat 15 berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Untuk lebih menjelaskan kehendak bebas Allah ini, Paulus membuat contoh perbandingan atau analogi kepada pembuat periuk. Seorang pembuat periuk dari bongkahan tanah yang sama, dia akan menjadikan tembikar atau bejana sesuai dengan kehendaknya. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang pendek, ada juga yang panjang. Yang pasti si pembuat bejana atau tembikar ini akan menjadikan dari
bongkahan tanah itu sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan bejana yang dijadikannya tidak akan pernah protes atau mengeluh mengapa ia dijadikan seperti ini dan seperti itu. Semuanya tergantung kepada kehendak si pembuat. Itu sebabnya firman Tuhan pagi ini berkata, "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian?" Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ia lejolma manusia, tung ise maho, nanaeng manggangga de bata. Tung dohonon ni na ginanai mamadok tu na mangga ga buasa songoni au bahenonmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Dia lebih berkuasa atas kehidupan kita. Tidak ada seorang pun dapat mengatur cara kerja Allah atau kepada siapa ia mau menunjukkan kemurahannya. Semua itu berdasarkan pilihan Allah sendiri, bukan karena usaha manusia atau keinginan manusia. Sebagai manusia ciptaannya, kita percaya bahwa Tuhan telah merancang kehidupan kita di dunia ini penuh dengan kesempurnaan. Dan kita harus percaya penuh kepadanya, apa dan bagaimanapun perjalanan kehidupan kita pribadi atau keluarga. Mengalami suka dan duka, ada kegagalan dan keberhasilan, semuanya itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan mengeluh, dan jangan pernah protes atas apa yang kita terima dari Tuhan. Dia membentuk kita dengan penuh kasih, supaya hidup kita menjadi pujian bagi namanya. Kita harus bersyukur dan mensyukuri apa dan bagaimana hidup kita sekarang. Dia yang lebih tahu tentang hidup kita. Kita berserah dan tunduk di hadapannya, sembari berkata, "Jadilah kehendak-Mu dalam diri pribadi dan keluarga. Pakailah aku dan keluarga kami untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu." Amin. Kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang diberitakan oleh hamba-Mu. Kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau menyertai setiap perjalanan kehidupan kami dan menuntun kami untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.